Ibu-ibu sekalian, langsung saja kita masuk pada halaman yang ke-255, yaitu landasan syar'i sebuah pernikahan. Artinya adalah, kalau sekedar menikah, itu muslim menikah, non-Islam juga menikah. Kalau cuma sekedar menikah, Bu, maka tidak ada yang membedakan antara seorang muslim dengan orang yang non-Islam. Maka dengan itu kalau antara muslim dan yang non-Islam itu sama, terus nilai ibadahnya di mana? Nah, maka itulah kemudian muncul landasan syar'i. Kalau bukan, kita tidak ngomong landasan manusiawi. Kalau landasan manusiawi semua perlu. Bahkan mohon maaf, binatang pun juga perlu apa? Perlu. Binatang pun sama perlu. Untuk keberlangsungan tumbuh kembang mereka, untuk menjalankan kebutuhan biologis mereka. Nah, tapi kemudian untuk seorang muslim dan seorang muslimah, maka ada yang membedakan di dalam pernikahan mereka dengan pernikahan selain mereka. Maka ada yang namanya landasan syar'i sebuah pernikahan. Apabila pernikahan Anda landasannya yang akan kita sebutkan ini, maka sepanjang umur selama masih di dalam ikatan pernikahan, maka selama itu entah susah ataupun sedih ada pahalanya. Jadi mulai ijab qabul, mulai qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, dan mulai wali Anda memberikan Anda untuk suami Anda, saya terima nikahnya segala macam, maka mulai detik itu malaikat sudah mulai mencatat apa? Pahala. Senangnya ditulis pahala, susahnya juga ditulis pahala. Nah, maka selama Anda diikat oleh pernikahan, maka sampai Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan apa? Kalau aku tahu umurku tinggal 1 hari, dan di hari itu saya tidak punya istri, maka saya akan nikah malam itu. Padahal umurnya sisa berapa? Sehari. Kenapa? Karena dia tahu betul bahwa pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah. Maka dia tidak mau melewatkan ibadah di dalam kehidupannya. Kalaupun ibadah itu berupa pernikahan, dia tetap akan nikah. Walaupun hidupnya sisa semalam. Maka tidak ada aib. Laki-laki sudah tua. Oh, tuwek kok. Tidak masalah. Karena pernikahan itu, ini kita ngomong serius ya. Anda jangan ada yang senyum-senyum. Menengoy. Pasang wajah serius ya. Karena pernikahan itu, Bu, ini semua orang juga sudah tahu. Bukan hanya urusan ranjang. Bukan hanya urusan biologis, tapi pernikahan itu kita perlu teman ngobrol. Kita perlu teman yang menemani kalau kita keluar. Di rumah kita perlu ada orang yang senantiasa membersamai kita. Bahkan mohon maaf ya, bukan berarti menjadikan pasangan itu pembantu, bukan. Tapi kalau pas anak-anak semuanya sibuk, ternyata ada sesuatu dengan kesehatan kita, ada yang sedang mendampingi kita untuk bisa mencari pertolongan. Betul apa enggak? Jadi kalau ada ibu-ibu yang sudah tua segala macam, daripada anaknya lalai, tidak bisa merawat, nikahin. Kalau ada bapak-bapak juga yang sudah tua, dan kelihatan memang masih ada keinginan untuk menikah, tidak apa-apa, itu bukan aib. Kenapa begitu? Karena memang laki-laki dan perempuan oleh Allah diciptakan dalam fitrah mereka saling membutuhkan pasangan hidup mereka masing-masing. Jadi, apalagi kalau cuma sekedar janda umur 33, 32, enggak apa-apa, rabio. Enggak apa-apa. Yang penting, apa? Niatannya harus benar. Landasannya harus landasan yang syar'i. Sekarang apa landasan syar'i sebuah pernikahan? Agar rasa cinta dan kasih sayang dapat terwujud di antara suami dan istri, maka ingat, cinta itu munculnya setelah pernikahan. Kalau sebelum menikah itu muncul cinta, itu anugerah. Ya wes, luar biasa, bagus. Tapi kalau sebelum menikah tidak ada cinta, kemudian tidak jadi menikah, ya malah keliru. Karena justru pernikahan itu akan muncul setelah apa? Pernikahan. Kenapa begitu? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam, Innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang iman, orang yang amal soleh, di dalam rumah tangga mereka oleh Allah akan dimasukkan cinta dan kasih sayang. Yang ngasih siapa? Allah. Bukan karena ketampanan suami, bukan karena kecantikan seorang
istri, tapi murni itu hasil dari ibadah yang dilakukan di rumah tangga. Nah, sehingga salah satu cara untuk mempertahankan cinta itu adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga pernikahan itu, maka pernikahan harus dibangun di atas dasar usaha. Artinya ada ikhtiarnya. Tidak moro-moro ditinggal gitu aja. Harus ada ikhtiar untuk menciptakan kebaikan di rumah tangga. Dan memilih pasangan yang baik. Anda tulis. Tulis. Tidak bawa pulpen pulang. Tidak bawa buku berdiri. Tulis ya. Ada empat nasihat para ulama untuk yang sudah untuk pernikahan. Ada 4 nasihat ulama untuk apa? Pernikahan. Dan orang kalau mengamalkan yang 4 ini, kecil kemungkinan rumah tangganya rusak. Walaupun tetap ada kemungkinan. Karena perjodohan kita itu di awal maupun di akhir itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Tapi kalau Anda lewati yang 4 ini dengan baik, insya Allah rumah tangganya baik. Amin ya Rabbal Alamin. Nomor 1, memilih pasangan yang tepat. Tidak ada di buku. Anda mau cari halaman 1 sampai terakhir, tidak ada. Memilih pasangan yang tepat. Ini loh kreatif, direkam aja enak, ya kan? Mbak, pinter Masya Allah. Memilih pasangan yang tepat. Tepat itu tidak harus kaya, tidak harus tampan, tidak harus cantik, tidak harus muda. Pokok tepat. Dan Anda punya kriteria untuk diri Anda sendiri. Ketepatan untuk Anda itu bagaimana? Betul apa enggak? Jadi pilih pasangan yang tepat. Kalau dalam ilmu fikih ada yang namanya kafa'ah. Kafa'ah itu sekufu. Sekufu. Jadi artinya jangan terlalu jomplang, supaya ketimpangannya itu bisa dihindari. Secara pendidikan, secara nasab, secara kekayaan, secara usia, jangan terlalu timpang. Nanti akan memunculkan masalah kalau tidak dijaga dari awal. Maka nomor 1, pilih pasangan yang pas. Dan pilihannya untuk orang Islam, faktor utamanya agama. Karena nanti Anda akan ngerti, Bu, ternyata Anda tinggal bersamanya dengan akhlaknya, bukan dengan fisiknya. Sabar. Kata dibetul-betulkan, betul. Anda kalau curhat jangan di sini. Nanti ada sesi curhat dong. Nanti ada ya. Sabar dulu ya. Nah, maka nanti faktor terbesar dalam pilihan seorang muslim terhadap pasangannya itu faktornya apa? Agama. Kalau sudah agamanya baik, insya Allah yang lain itu mengikuti. Yang lain apa? Mengikuti. Nomor 2. Ibadah. Rumah tangga itu, Bu, Anda ketika sendiri, perlu enggak ibadah? Perlu. Apa sih manfaat ibadah itu? Salah satunya, ketika kita terkena masalah, ibadah itu akan meringankan. Bahkan bisa jadi tidak menutup kemungkinan ibadah yang kita lakukan akan menghindarkan kita dari masalah. Tidak menutup kemungkinan. Nah, ketika Anda sendiri saja ada masalah, apalagi Anda hidup berdua, tentu akan menambah apa? Potensi munculnya masalah. Maka hindari masalah itu, ataupun ketika masalah sudah terjadi, maka selesaikan masalah itu dengan ibadah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Betul tidak? Ibadah. Pokok kalau sudah rumah tangga, ibadahnya harus kuat. Nomor 3, sabar. Pilih yang tepat. Jadikan rumah tangga betul-betul tempat untuk beribadah kepada Allah. Nomor 3 apa? Sabar. Karena pasangan yang Anda pilih di awal belum tentu sesuai dengan prediksi Anda. Tidak usah betul, wes salah. Aduh, betul lagi. Belum tentu sesuai dengan apa? Prediksi Anda. Betul apa enggak? Nah, baru jawab. Kalau saya tidak tanya, tidak usah. Kenapa? Ada orang-orang yang tampilan luarnya Masya Allah, tapi ternyata dia menyembunyikan keburukan. Sementara, kenapa kita perlu sabar? Karena begini, Bu. Anda akan hidup bersama orang yang Anda lihat dari dia bukan hanya kebaikannya saja. Tapi apa? Keburukannya. Dan orang kalau sudah menikah,
Serius. Tidak lagi ada jaim-jaiman. Lah betul mana? Ya sudah. Wes Anda dengerin aja, enggak usah komentar dulu. Sudah tidak ada jaim-jaiman. Maka semua keburukan yang selama ini dia tutupi, lambat laun sedikit demi sedikit akan terbuka. Kalau Anda tidak punya modal sabar, ya sudah, rusak rumah tangga. Sementara suami kita punya kekurangan, istri pun juga punya kekurangan. Kalau mintanya baik semua, tidak selesai rumah tangga. Maka nomor 1, pilih yang baik, yang tepat. Nomor 2, jangan lengah dalam ibadah. Nomor 3, harus kuat dalam apa? Sabar. Dan yang terakhir, tawakal. Yang terakhir apa? Tawakal. Kalau semua proses sudah dilalui dengan baik, Anda sudah pilih di awal dengan pilihan yang tepat, Anda juga tidak kurang ibadahnya, bahkan ditambahi ibadah-ibadah yang sunnah, dan Anda juga sudah berikhtiar untuk selalu apa? Sabar. Maka terakhir apa? Jangan dipikir, pasrahkan kepada Allah, manut kepada apa yang Allah takdirkan. Dan untuk yang keempat ini, apa Allah firmankan? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau sudah tawakal sama Allah dicukupi, Bu. Apapun yang terjadi setelah Anda tawakal, Anda sama Allah nanti mentalnya dikuatkan. Karena mohon maaf, banyak orang tidak berani bercerai. Jangan salah paham. Jangan dianggap kemudian saya ini nyuruh orang cerai. Tidak pernah. Tidak pernah saya nyuruh orang cerai. Banyak orang takut cerai, Bu, hanya gara-gara takut omongan orang. Loh, nanti kalau saya cerai, nanti dia ngomong apa? Nanti jadi omongannya orang. Nanti jadi bahan rasan-rasan. Jadi bahan gunjingan orang lain. Nah, padahal dia sudah sangat tersiksa dalam rumah tangga itu. Nah, maka poin terakhir apa? Tawakal aja sama Allah. Minta sama Allah yang terbaik. Sudah, sekarang kita balik halaman 255. Sebagian dari cara yang baik dalam memilih pasangan yang baik menurut Islam adalah sebagai berikut. Nomor 1, memilih pasangan berdasarkan agamanya. Walaupun sekarang ini wis mulai jarang. Banyak orang agamanya baik, akhlaknya baik, gara-gara dianggap melarat, tidak diterima. Ada apa enggak? Sementara sebaliknya, wes ketahuan tidak pernah sobo masjid, tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah datang ke pengajian, bahkan tidak pernah kelihatan sholat di awal waktu, pergaulannya juga kelihatan pergaulan yang kurang baik, tapi karena anggota DPR misalkan, anaknya wes ngaji, Bu saya tidak mau loh Bu, ibu bilang, wes talang kok ay. Loh, loh Bu gak tahu sholat, halah, yang penting gamismu genti ben minggu pengajian, anyar terus, nah ini lo repot. Nah, padahal apa, Bu? Mohon maaf ya, ini bukan sekedar omongan, Bu, tapi sudahlah, kita yakin sama-sama harta itu tidak menjamin kebahagiaan, Bu. Jangan betul-betul, tak aduh ya Allah. Nanti kalau saya tanya baru jawab betul. Nah, gitu loh, jangan. Sudah, insya Allah betul-betul saya ustadznya kok. Sudah, enggak ada. Begini. Sudah banyak kasus, Bu. Banyak apa? Banyak kasus. Suaminya kaya, dari keluarga yang juga kaya, ternyata perempuannya tidak bahagia. Banyak yang laki-laki tampan, perempuannya cantik, juga rumah tangganya tidak berjalan dengan mulus. Artinya sudahlah, memang pilihan itu Rasulullah tidak pernah salah ketika menganjurkan kita memilih orang yang mengerti agama. Ingat loh ya, mengerti agama itu tidak selalu ustadz. Tidak selalu ustadz. Yuk Anda lihat pemahaman agamanya bagus, dia ibadahnya juga tampak bagus, dia juga menjaga pergaulannya, tidak pernah terlihat di tempat-tempat yang tidak baik, dan kelihatan teman-temannya orang-orang yang baik, maka itu orang baik, terimalah saja dia. Maka Rasulullah bersabda, ini hadis sering kita baca, perempuan itu dinikahi karena berapa? 4. Yang pertama karena apanya? Karena hartanya. Yang kedua karena hasabnya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena apa? Agamanya. Kenapa agama diletakkan yang keempat? Karena Rasul menceritakan keadaan orang nanti. Agama itu adalah terakhir ditanyakan setelah kerjone opo, anake sopo, omae dendi. Baru kalaupun ditanya bisa ngaji ndak? Panjenengan angkat tangan yang sudah mantu. Jujur, yang sudah mantu.
Bu Ning sudah ya. Panjenengan mantu anak putri apa anak perempuan? Enggak, yang anak perempuan, yang mantu anak perempuan. Dulu calon menantunya ditanya enggak bisa ngaji apa enggak? Serius? Dites? Ya enggak apa-apa, yang penting kan dites Bu ya. Nah, setelah ketahuan Iqra 1, tolak apa terima? Dengan syarat mau belajar ngaji. Sekarang sudah bisa. Iqra 2 sekarang. Iqra berapa sekarang? Alhamdulillah. Nah, coba yang lain non sewu. Yang mantu anak perempuan. Iki mesti sing gak takon gak wani angkat tangan ini. Sing gak takon agama ini gak mungkin wani angkat tangan ini. Mana mantu perempuan? Ditanya ada sholatnya di mana? Saya kok jadi bingung sendiri ya. Panjenengan suruh ngimami sholat supaya tahu bacaannya gitu. Bagus gak? Sama saya bagus mana? Kok gak saya yang dipilih kenapa? Guyon. Nah sudah, suruh ngimami sholat. Boleh. Ada yang lain lagi? Mungkin punya pengalaman yang lain tentang calon menantunya zaman itu? Atau gak usah mantu, suami Anda sekarang. Dulu waktu Anda nikah ya apa? Oh ya bisa apa? Merayu. Bisa ngaji. Bagus, alhamdulillah. Karena apa Bu? Karena Rasulullah itu ketika memerintahkan kita milih agamanya Bu, itu bukan sesuatu yang omong kosong. Tapi kenapa? Karena nanti di kehidupan rumah tangga itu akan ada pasang surut, akan ada badai, ada ombak, ada angin besar, ada masa kering, ada masa hujan. Yang semua itu yang paling menyelamatkan setelah Allah adalah agama. Adalah apa? Agama. Laki-laki miskin, perempuannya diuji, sabar. Yang menjadikan perempuan bisa sabar karena ngerti agama. Ketika laki-lakinya kaya, gak kakean pola. Yang menjadikan laki-laki walaupun kaya gak kakean pola apa? Agamanya. Coba dia tidak punya agama, akan ruwet. Nanti si istri semakin ngenes. Nah begitu. Maka Rasulullah memerintahkan, pilihlah perempuan yang mengerti agama. Kasih garis bawah. Fadhfar. Ada kata-kata dalam bahasa Arab itu kan. Fadhfar. Ketemu enggak? Kata fadhfar itu Anda kasih garis bawah. Apa sih artinya fadhfar? Anda ingat gak dalam pepatah bahasa Arab yang pernah kuliah sekolah di Gontor atau pondok pesantren, ada pepatah bahasa Arab, man sobaro dhafiro. Apa dhafiro itu? Menang. Orang yang sabar pasti menang. Nah, maka kata-kata fadhfar, menangkanlah perempuan yang mengerti agama, maka tanganmu akan selamat. Kenapa kok bahasanya menangkan? Karena perempuan yang mengerti agama itu Bu, dibikin rebutan oleh laki-laki yang ngerti. Maka ketika Anda yang dapat, maka Anda pemenangnya. Maka bahasanya Nabi Muhammad, fadhfar. Seakan-akan disuruh berkompetisi, disuruh rebutan untuk cari perempuan yang mengerti agama. Begitupun sebaliknya. Sebaliknya artinya apa? Rebutlah laki-laki yang mengerti agama, maka Anda lah pemenangnya. Jadi yang menjadikan Anda menang itu bukan ketika Anda nikah dengan artis. Bukan ketika Anda menikah dengan laki-laki tampan dan kekar. Bukan ketika Anda menikahi dengan laki-laki yang kaya raya, punya jabatan, punya kedudukan, terhormat segala macam. Tapi agamanya, ketika Anda dapatkan laki-laki yang mengerti agama, maka Anda pemenang di antara banyak yang sedang bersaing. Nah, sementara untuk laki-laki, Rasulullah bersabda, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agama dan baik akhlaknya, maka terimalah dia sebagai menantu kalian. Jadi kriterianya hanya apa Bu? Agama. Nah sementara kalau non-Islam itu ya 3 ini. Hartanya, cantiknya, keturunannya. Itu semua manusia saat dunia sama. Tapi orang Islam oleh Nabi Muhammad dikasih 1 kriteria khusus. Apa itu? Cek agamanya. Maka ada pesantren barusan kami
dari sana juga. Itu pesantren khusus putri, tapi usianya ada yang lulus SMA, ada yang mulai lulus SD. Dan pesantren itu tujuannya apa? Cuma satu, mencetak istri solihah. Jadi betul-betul yang diajarkan itu materi-materi yang akan bermanfaat ketika nanti dia punya suami, ketika nanti dia punya anak, bagaimana mengatur rumah tangga, bagaimana mendidik anak dengan Al-Quran, bagaimana, pokok seperti itu. Jadi mencetak istri yang solihah. Nah, sebelum saya pulang, saya pesan satu waktu itu. Saya pesan Ustadz satu. Oh ini Pak Ustadz baru buka ya. Nggak apa-apa, saya setia nunggu kok, saya bilang. Kenapa? Loh, banyak teman saya belum nikah, banyak. Banyak teman saya belum nikah. Saya pesan satu untuk mereka. Maka dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang akan menikah, ya seorang yang akan menikah haruslah memprioritaskan pasangan yang baik apa? Agamanya. Juga untuk para wali, berarti siapa para wali ini? Bapak dari calon mempelai wanita. Hendaknya apa? Menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki yang mengerti agama. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Kalau ada budak laki-laki, istilahnya jelek lah ya, mungkin fisiknya jelek, warna kulitnya tidak baik, kemudian juga hartanya tidak ada, tapi budak itu beriman, maka dia lebih baik dibandingkan laki-laki kafir walaupun engkau tertarik dengan fisiknya, hartanya, atau yang lainnya. Nah, maka sekarang kan banyak pernikahan beda agama, terutama yang dicontohkan artis-artis itu. Nggak ada yang sukses. Cuman dulu ada jargon. Sampai tua berdua punya anak, sudah besar-besar. Dulu dibilang, kami beda agama biasa aja. Akhirnya cerai juga kan? Siapa? Apa? Dulunya bilang apa? Dulunya. Oh kami saling menghargai. Kalau Natal, suami ya kadang-kadang nganterin saya. Nanti kalau Idul Fitri, saya siapin pakaian suami mulai malam, saya masakin lontong sayur segala macam. Sekarang apa? Jadi ketika ada manusia yang punya suatu statement dan kemudian Allah memiliki suatu statement, maka jangan pernah percaya dengan manusia. Mesti ketika dia menyimpang dari apa yang Allah firmankan, pasti yang benar siapa? Allah. Maka dikatakan di sini seorang budak perempuan, seorang budak laki-laki lebih baik dibandingkan, nah itu salah arti itu ya. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin, abdun itu budak laki-laki bukan wanita. Ya. Lebih apa? Lebih baik dibanding laki-laki musyrik walaupun kalian tertarik. Karena apa? Karena di dalam Islam itu yang menunjukkan orang mulia atau tidak bukan jabatannya, hartanya, ketampanannya, fisiknya, tapi apa? Ketakwaannya kepada Allah. Jadi nomor satu, ingat, landasan syar'i sebuah pernikahan apa? Milih pasangan yang baik agamanya. Nomor dua, memprioritaskan calon istri yang masih gadis. Ini betul ini Bu. Kenapa begitu? Lihat itu, Rasulullah mengatakan, jadi ada seorang laki-laki yaitu Jabir ibnu Abdillah yang kemudian Jabir ini menikahi seorang janda. Rasul tanya, Jabir, kamu sudah nikah? Jabir bilang, iya ya Rasul, saya baru saja menikah. Rasulullah tanya, yang kamu nikahi perempuan yang masih gadis atau sudah janda? Maka Jabir mengatakan, janda ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, fahalla bikron tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa engkau tidak memilih yang masih gadis? Kenapa? Yang engkau bisa bermesraan dengannya dan ia juga dapat bermesraan denganmu. Dalam riwayat yang lain, engkau memainkan air liurnya dan dia memainkan air liurmu. Jadi masih steril gitu loh. Jangan ketawa. Senyum dikit aja boleh. Ah gitu, ya gitu. Anda lebih manis kalau senyum. Kalau ketawa giginya kelihatan tambah jelek. Astagfirullah. Nah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Saya bercanda ya, jangan dianggap serius loh. Kalau panjenengan kan sudah tahu. Saya khawatir yang live ini nanti dikira serius. Nah sudah, maka Rasulullah mengatakan, kenapa kamu tidak menikahi seorang gadis? Berarti Rasulullah menganjurkan gadis atau janda? Gadis. Tapi ternyata Jabir punya alasan. Apa alasannya Jabir? Ya Rasul, aku punya adik-adik yang masih kecil.
Sehingga aku perlu seorang perempuan, yang perempuan itu akan bisa merawat adik-adik saya, menggantikan siapa? Menggantikan ibu saya. Maka Rasulullah bilang, ya sudah, kalau memang alasannya itu, semoga Allah memberkahi pernikahanmu. Nah, maka kalau ada alasannya boleh. Tapi kalau tidak ada alasan, akan lebih utama, lebih baik menikahi siapa? Gadis. Kenapa begitu? Rasulullah menyebutkan salah satu alasannya, alaikum bil abkar, hendaknya kalian mengutamakan menikahi gadis, fa innahunna a'dzabu afwahan, karena mereka itu mulutnya lebih manis. Ngomongi luwih sopan, wedi mbek suami. Kalau janda kadang-kadang wis rasa takutnya kurang. Kenapa? Karena dia menganggap saya pernah cerai kok. Kalau cerai lagi tidak apa-apa. Kenapa? Wong cerai rasanya juga gitu-gitu aja. Emang saya nggak bisa hidup tanpa suami? Bisa. Kamu kira saya nggak bisa? Nah itu. Tapi kalau gadis, karena minim pengamalan dan pengalaman. Pengalaman dan pengamalan. Karena kalau gadis, ya bukan minim, nggak pernah ya. Maka dia akan takut dengan suami. Dia akan lebih nurut dengan suami. Karena apa? Mohon maaf sekali ya. Dia belum punya pengalaman bercerai. Sehingga perceraian itu untuk dia sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi kalau dengan janda, apalagi janda cerai ya, itu biasanya wis, maaf ya, dia semakin berani. Karena apa? Nah, begitu. Maka Rasulullah bersabda, alaikum bil abkar fa innahunna a'dzabu afwahan. Nikailah wanita yang masih gadis karena mereka lebih manis mulutnya. Wa antaqu arhaman, dan rahimnya lebih subur. Kemudian apa? Wa arda bil yasir, dan kalau gadis itu biasanya nerimoan. Lah kok kualik sekarang ya? Tapi enggak, kalau gadis itu apa bu? Nerimo. Sementara kalau sudah janda, mulai banyak pikir. Aku saulan sampean kayak piro. Kemudian ngomong lagi, loh tapi aku wis duwe anak iki. Anakku telu misalkan. Sing siji kuliah kedokteran, sing nomor loro SMA di Al Izzah Batu. Sing nomor telu yang mahal. Mau dibayar godong mau? Ya mesti duit kabeh lah, mau ada. Nah sudah. Maka itu Rasulullah mengatakan kalau gadis dia lebih ridho dengan pemberian yang sedikit. Kemudian yang ketiga, memilih perempuan yang subur. Memilih perempuan yang subur. Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, seseorang datang kepada Nabi Muhammad, lalu ia berkata, aku tertarik dengan perempuan yang berasal dari keturunan yang baik, dan perempuan itu perempuan yang cantik. Tapi, perempuan itu tidak melahirkan. Artinya apa? Mandul. Maka Rasulullah bersabda, jangan. Oleh Rasulullah dilarang, jangan. Kenapa begitu? Karena salah satu dari niatan pernikahan itu apa bu? Punya keturunan. Lah kalau orang dari awal nikah kepingin tidak punya keturunan, maaf ya, itu cacat. Pernikahannya cacat. Seakan-akan dia hanya kepingin apa? Kepingin seneng-seneng aja. Kepingin seneng-seneng, kepingin seru-seruan aja. Nggak mau dibebani dengan munculnya anak. Dan ini adalah orang yang ada segi kehilangan tanggung jawab. Maka kadang-kadang memang sengaja. Iya, saya boleh nikah sama kamu, tapi syaratnya satu. Saya tidak mau kamu punya anak. Ada loh yang begitu. Nah itu tidak boleh. Karena kalau mensyaratkan sesuatu yang syarat itu yang syarat itu tidak sejalan dengan syariat, maka tidak boleh bu. Termasuk tidak boleh, tidak mau punya anak. Loh, kan kesian perempuannya. Dia nikah mau dianggap apa kalau... Nah maka ada juga seorang istri yang menawarkan menikah kepada suaminya, menikah kedua atau ketiga atau keempat. Tapi si istri ngomong begini, tapi saya yang milihin loh ya, saya cariin teman saya yang mandul. Karena saya nggak mau nanti kamu punya, tidak bisa itu. Kenapa? Karena salah satu niatan menikah itu untuk memiliki apa? Keturunan. Nah maka Rasulullah ketika Ma'qil bin Yasar ini bercerita, ada seorang laki-laki yang mau menikahi dengan perempuan yang cantik, keturunan baik-baik, tapi perempuan itu tidak bisa hamil. Apa yang Rasul katakan? Jangan. Apa Rasul katakan? Jangan. Kemudian dia mendatangi Rasulullah yang kedua kalinya, dan ternyata Rasul tetap melarang. Jadi laki-laki ini ngotot karena kepincut dengan apa tadi? Kecantikannya. Rasul bilang, jangan. Kemudian dia datang lagi yang ketiga kalinya. Rasul bilang apa?
Jangan. Kemudian Rasul mengatakan, tazawwajul waduda al-walud. Nikahilah perempuan yang pengasih. Pengasih itu apa? Perempuan yang sayang sama suaminya, bukan perempuan yang sok mandiri. Ada suami, nggak ada suami sama aja. Kemudian dia tidak merasa butuh dengan keberadaan suaminya. Enggak. Maka Rasul bilang, nikahilah perempuan yang penyayang. Dan apa? Al-walud. Walud itu apa? Kandungannya subur. Kalau bahasa Indonesia tekstualnya, walud itu gampang meteng. Iya. Jadi orangnya itu kandungannya apa? Subur. Jadi dia banyak anak. Dan tidak usah khawatir. Serius ini. Dan sekarang ceramah itu, Bu, mohon maaf. Kita ngomong itu perlu ditambahi kata-kata penegasan. Kenapa? Karena omongan seperti yang saya omongkan ini, panjenengan sudah tahu. Cuma kadang-kadang di majelis yang lain disampaikan, oleh ustadz yang lain disampaikan, di majelis taklim yang lain juga panjenengan sudah dengar. Cuma terkadang sekarang ini waktunya apa, Bu? Bukan lagi cari ilmu. Mulai latihan sedikit demi sedikit ilmunya diamalkan. Sudahlah, Bu. Anda punya anak 100, Allah yang jamin rezekinya. Anda punya anak 1, Allah juga yang jamin rezekinya. Anda mau punya anak 7, 10, 12, nanti kuliahnya ya apa? Nanti sekolahnya ya apa? Wes tala, gak ono kebo kabotan sungu. Itu bahasanya orang zaman dulu. Gak ono kebo kabotan sungu. Apa maksudnya? Kalau Allah jadikan tanduk Anda besar, Allah berikan kekuatan Anda juga besar untuk ngangkat tanduk tadi. Karena Allah itu maha adil, karena Allah itu maha bijak. Sana, mana mungkin Allah berikan kepada Anda tanduk yang berat, sementara Allah tidak berikan kekuatan yang cukup. Tidak mungkin. Sementara ketika nanti Anda sudah beranjak usia 45, 50, 60, Anda akan nyesal kenapa dulu tidak punya anak banyak. Nyesel Anda. Sementara melahirkan itu juga ternyata untuk perempuan itu, Bu, awet muda. Cek Google kalau tidak percaya. Jadi perempuan yang relatif lebih banyak melahirkan, itu relatif wajahnya tampak lebih muda. Tidak percaya cobaan? Sudah tidak bisa toh? Tidak apa-apa. Sudah ikhlaskan. Ini untuk yang masih produktif. Kenapa ya Rasul aku diperintahkan untuk menikahi perempuan yang subur kandungannya? Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena nanti pada hari kiamat aku akan membanggakan, kata Nabi Muhammad, banyaknya jumlah umatku di hari kiamat di hadapan nabi-nabi yang lain. Nomor 1, pilih agamanya. Nomor 2, prioritaskan perempuan yang masih gadis. Dan yang ketiga, carilah perempuan yang subur. Ustadz, kan ya ndak mungkin tahu subur apa tidak suburnya, kan belum menikah. Dilihat keturunannya. Dilihat apa? Keturunannya. Dilihat ibunya, bapaknya, bagaimana ke atasnya, kakaknya yang sudah nikah seperti apa. Kalau dia punya adik yang sudah nikah bagaimana. Walaupun kalau terakhir tetap Allah takdirkan dia mandul, itu ujian. Itu apa? Ujian. Yang keempat, nazar. Nazar itu, Bu, kalau mau nikah, dilihat dulu. Dilihat terlebih dahulu. Baik itu perempuan ataupun siapa? Laki-laki. Maka nikah zaman kakek nenek kita dulu, Bu. Apalagi di kalangan orang-orang Arab, yang orang-orang Arab Indonesia, itu zaman dulu gak tahu peduk, Bu. Peduk yang di pelaminan. Bapak ketemu bapak, dibilang, oh ya, cocok. Iya, wis gak apa, bismillah. Berangkat nikah. Itu malah ndak syar'i. Yang syar'i bagaimana? Disuruh ngeliat. Misalkan, Anda tidak cocok dengan perempuan yang terlalu tinggi. Ternyata perempuan itu terlalu tinggi. Nah, akhirnya nanti setelah menikah apa? Loh, kok begini? Nanti akhirnya muncul kekecewaan. Dan kalau muncul kekecewaan, dipertahankan kadang-kadang rumah tangga itu susah. Malah akhirnya apa? Sengaja cari masalah supaya rumah tangganya cepat pisah. Nah, itu kan malah tidak enak. Maka kalau sudah ngelihat, minimal kan orang tua ngerti. Kamu gak tak paksa loh ya. Kamu sudah melihat. Dan kamu sendiri yang cocok. Kan begitu. Nah, maka ayo nikah. Sehingga nanti kalau setelah munculnya pernikahan, terus ada ketidakcocokan, minimal si anak tadi itu ngomong ke orang tuanya akan sungkan. Loh, dulu saya yang milih kok. Yang ngelihat juga saya sendiri. Yang memutuskan juga saya. Maksud sekarang saya harus minta cerai. Kan begitu ya. Islam menganjurkan agar seorang laki-laki terlebih dahulu melihat perempuan yang akan dilamarnya.
Yang dilihat apa? Wajah. Yang dilihat apa? Wajahnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh pula membuka rambut kepala. Tapi sebagian. Akan lebih aman kalau yang dilihat apa? Wajah. Dan ini tolong, ini contoh kasusnya banyak. Greget no ini. Serius greget no. Ada laki-laki dan wis tahu sendiri ada, diceritani yo ada, anaknya yang cerita yo ada. Ini greget no. Nggak boleh. Bagaimana itu? Dia nazar ngelihat perempuan yang mau dia nikahi, itu iseng. Lek ternyata cantik, saya lanjut. Kalau enggak boleh iseng. Orang yang nazar itu adalah orang yang sudah serius nikah. Tahu keluarganya seperti apa, tahu seperti bagaimana, baru terakhirnya apa? Nazar. Ini enggak, ini penjajakan awal langsung nazar. Apalagi garai mangkel di juru hati apa? Yang di nazar itu perempuan bercadar, yang enggak pernah dia buka cadarnya. Karena ada laki-laki yang datang, dia dengan penuh berat hati dia buka. Setelah dibuka, lewat berapa hari tidak ada jawaban. Bapaknya si perempuan tanya, bagaimana? Oh maaf pak, saya belum siap. Itu kan nyakitin hati. Tidak boleh begitu kan? Nah maka nazar itu ketika betul-betul sudah apa? Mantep. Betul-betul sudah ada niat untuk menikah, persiapannya ada, baik mental ataupun finansial, semuanya ada, baru maju untuk apa? Nazar kan kesian. Betul, wong lanang iku menang milih, betul. Tapi yo mbok ngerti perasaan. Kenapa? Kak wedi kualat. Kak bahaya ta? Hati-hati. Nah sudah maka ini juga kami sarankan untuk laki-laki yang memang serius untuk nazar, jangan main-main. Nazar itu proses serius untuk apa? Pernikahan. Nah maka menutupi laki-laki atau perempuan yang akan dinikahi itu justru tidak dikenal di zaman salaf. Justru di zaman salaf itu ketika ada dua orang yang mau menikah, itu dipertemukan. Tapi ingat, pertemuannya didampingi oleh siapa? Mahramnya. Hal tersebut, yaitu nazar tadi bu, itu akan mendorong adanya kesesuaian dan penerimaan di antara keduanya. Maka Jabir berkata, Rasulullah bersabda, "Idza khataba ahadukum al-mar'ata fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Bila salah seorang di antara kalian akan meminang perempuan, maka jika bisa ia melihat sesuatu yang membuatnya ingin menikahinya, maka lakukan. Berarti nazar itu adalah menjadikan orang yang nazar betul-betul kepingin apa? Menikah. Jadi perempuan yang mau dinazar, tolong dandannya juga yang rapi. Jangan mentang-mentang aku apa adanya. Mau ya begini, enggak mau ya. Bukan begitu konsepnya, Besti. Jadi konsepnya itu menurut hadis ini, bagaimana supaya laki-laki yang melihat itu merasa apa? Tertarik. Jadi kalau nazar ya jangan pakai jare, pakai witem polos, sing rapi, sing berbunga-bunga. Supaya si laki-laki yang melihat merasa apa? Tertarik. Bukan merasa tertipu loh ya. Loh biyen pas nazar kok. Ternyata yang dinazar ibunya. Dulu pas dinazar kok tua, lah kok nikah sekarang ternyata muda. Lek kualik lah membedeni ya. Lek biyen kok ayu saiki kok elek. Oh tibano ayuan ibu Astagfirullahaladzim. Sudah, maka Rasulullah memerintahkan untuk apa? Nazar. Kemudian Jabir berkata, aku telah meminang seorang perempuan, kemudian aku diam-diam memperhatikannya tanpa sepengetahuan perempuan itu. Lihat, kalau Jabir mengatakan apa? Sudah dipinang, baru kemudian apa? Dilihat diam-diam dari kejauhan. Oh, calonku ini. Jadi bukan sebaliknya ya. Sampai aku melihat sesuatu yang betul-betul ingin menikahinya. Lalu aku pun menikahinya. Dari Mughirah bin Syu'bah, sesungguhnya ia meminang seorang perempuan, maka Nabi bersabda kepadanya, unzur ilaiha. Ini kata perintah, Bu. Rasul bilang, unzur ilaiha. Lihatlah perempuan yang akan kamu nikahi. Diperintahkan sama Nabi.
Fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Karena dengan melihat terlebih dahulu, itu apa? Itu akan lebih mengekalkan hubungan kalian. Kenapa? Karena ada kecocokan. Dan lihat, beda loh ya. Laki-laki yang biasa pacaran, perempuan yang biasa pacaran ketika nazar beda. Dengan yang tidak pernah pacaran. Kenapa beda? Kalau terbiasa pacaran, wes gak sungkane. Memperhatikan itu teliti. Ya ayu tapi alise miring sese. Iya, aku mang yang delok yo Bu, ayu Bu, tapi lambene sing nisor iku Bu, iku ketipisan sing ndukur kewandel. Mali gak seimbang. Coba sing kandel sing nisor si apik Ibu. Iki sing kandel sing ndukur Ibu. Sing nisor iku ketipisan. Nah, itu kalau biasa pacaran. Tapi kalau laki-laki ndak biasa pacaran, maka sekali ndelok iku wis kudu rabi ae. Wis gak apa-apa bengi iki langsung rabi wis. Kalau ndak biasa, ya enggak gitu juga. Artinya dia lebih mudah untuk menikah. Kenapa? Dia enggak terbiasa ngelihat perempuan. Nah maka musibahnya zaman sekarang apa? Laki-laki biasa ketemu perempuan. Di kafe lihat perempuan. Di tempat sekolah lihat perempuan. Di kampus lihat perempuan. Sehingga ketika nazar, dia akan enggak ngelihat perempuan itu spesial. Hah? Ayuan koncoku. Irungnya sih luwe bangir koncoku bedo 6 mili. Diukur pakai meter itu hidung sih ini. Nah maka itulah Bu. Jangan biasakan perempuan panjenengan itu keluar rumah dan kumpul laki-laki. Dan yang punya anak laki-laki pun sama. Jangan biasakan anak laki-laki Anda kumpul perempuan. Kenapa? Nanti kalau waktunya nikah, ruwet kakean pilihan, kakean kriteria, nanti repot. Padahal zaman dulu panjenengan nikah, dinikahkan orang tuanya zaman dulu kan ya biasa aja kan, gak sing terlalu emo Pak ireng, emo Pak endek. Mau Pak awake kegeden. Kan enggak pakai gitu kan? Dan alhamdulillah apa yang terjadi? Baik-baik saja kan? Kenapa? Karena itulah keberkahan ketika kita menjalankan apa yang Allah inginkan dan Rasul ajarkan. Nah sekarang wis enggak pacaran dulu. Sehingga semakin lama dia pacaran, aib-aibnya semakin terlihat. Anda kira semakin lama pacaran semakin mantap? Enggak. Semakin lama pacaran semakin terbongkar aibnya. Dan kalau semakin terbongkar aibnya, sementara mereka belum terikat dalam hubungan yang resmi, secara mudah akan berhenti. Wis ya gak cocok. Nanti pindah pacar lagi. Nanti semakin lama semakin susah dia. Maka ada perempuan yang sampai umur 32, 33, laki-laki yang sampai menginjak umur 40. Bukan karena halangan apa, tapi wis kuareken pacaran. Sehingga ketika ngelihat perempuan yang serius mau dinikahi, kok gini? Kok gini? Kenapa? Terlalu banyak sebelumnya yang sudah dilihat. Nah, maka hati-hati Ibu. Kemudian Ibunda Aisyah berkata, Rasulullah bersabda kepadaku. Jadi Rasulullah itu ngomong. Jadi sebelum Rasulullah menikahi Ibunda Aisyah, itu apa yang terjadi? Rasulullah itu bermimpi berjumpa Ibunda Aisyah. Itu nazornya. Nazornya itu apa? Ditampakkan oleh Allah di dalam mimpinya siapa? Nabi Muhammad. Urituki fil manami marrataini ara annaki fi saraqatin min haririn wa yaqulu hadhihi imra'atuka fakshif anha fa idha hiya anti fa aqulu in yaku hadha min indillahi yumdihi. Jadi aku pernah, kata Rasulullah, memimpikan dirimu di dalam tidurku 2 kali. Maka malaikat yang membawa dirimu kepadaku itu membawamu di dalam sehelai kain sutra. Maka malaikat tersebut mengatakan kepadaku, inilah istrimu. Kemudian aku menyingkap kain dari wajahmu dan ternyata itu adalah dirimu. Coba senengnya istri kalau digituin. Jadi memang kamu ini pilihannya Allah untuk saya. Istri kira-kira bagaimana? Berbunga-bunga, bukan kemudian memang Allah mengirimmu untuk aku masuk surga dengan kesabaranku menghadapi cerewetnya kamu. Ya ruwet lah ini ya. Jadi sudah, walaupun terakhirnya surga tapi ya gak enak lah ya. Memang Allah itu membuka pintu surga untukku lewat dirimu. Lewat dirimu apa? Dirimu yang begitu jelek, cerewet, bau. Itu aku sabar, gak apa-apa. Masih okon welek, gak apa-apa. Yang penting nanti di surga jangan sama kamu lagi. Ngamuk. Jangan baper, santai. Makanya. Loh kok Ustadz di makanya itu loh. Anda yang makanya, jangan saya. Paham Ibu-Ibu? Jadi, nomor 1 ingat, dipilih yang agamanya baik. Nomor 2, kalau memang memungkinkan, dipilih yang apa?
gadis. Kecuali kalau ada alasan seperti siapa? Jabir bin Abdillah. Karena adiknya kecil banyak, maka dia harapkan kalau istrinya gadis nanti ngalem. Tapi kalau istrinya janda bisa membantu merawat adik-adiknya. Kemudian lebih memilih perempuan yang subur. Maka ibu-ibu jangan mau kalau diajak laki-laki nikah dengan syarat yang penting kamu tidak hamil. Itu tidak tanggung jawab. Jangan mau. Terus maksud kamu nikahin saya apa? Mau seneng-seneng aja gitu? Nah, tidak baik. Yang keempat, kalau mau nikah jangan lupa apa? Nazar, dilihat dulu. Yang laki-laki ngelihat calon perempuannya, yang perempuannya melihat calon laki-lakinya. Supaya apa? Nanti ketika menikah, dia betul-betul tahu seperti apa keadaan pasangannya. Yang kelima, seseorang diperbolehkan menawarkan anak perempuannya atau saudara perempuannya kepada orang yang soleh. Boleh. Misalkan, panjenengan punya teman pengajian seperti ini kan. Terus teman pengajian itu Anda lihat punya anak laki-laki yang soleh. Terus Anda punya anak perempuan, boleh Anda tawarkan, Mbak, saya lo punya anak gadis, usianya sudah pantas nikah, ya usianya sudah 19. Panjenengan kan punya anak laki-laki, usianya berapa? Tidak apa-apa, walaupun 40 tidak apa-apa. Yang penting solih. Mau ndak Mbak? Anak laki-laki panjenengan saya nikahin dengan anak perempuan saya. Boleh ndak? Boleh. Tapi ingat, tidak boleh maksa. Tidak boleh maksa itu artinya apa? Kalau si anak perempuannya ternyata tidak mau, maka tidak boleh dipaksa. Dan melihat mau atau tidak harus betul-betul ditanya. Kalau anak perempuannya gadis, maka diamnya atau dalam istilah yang lain, senyumnya itu ciri bahwa dia apa? Mau. Kalau sudah tidak gadis, harus betul-betul sorih. Sorih itu jelas ngomong mau. Kalau gadis, itu cukup dia diem gitu, mau ya nikah ya. Bapak, wes, ndang rapekno wes. Ndang rapekno itu ya. Tapi kalau janda, rabi ya. Malah isini-sini. Kalau janda harus jelas jawab iya atau tidak. Kenapa? Kalau gadis cukup senyumannya itu tanda dia sepakat. Karena kalau gadis belum berani. Kalau dia mengatakan iya itu terkesannya apa? Agresif. Maka cukup dengan apa? Senyuman. Tapi kalau sudah janda, kenapa dia tidak boleh diam? Karena janda itu lebih banyak bebannya. Jadi kalau diam itu belum tentu iya. Boleh jadi modelis yang ditawakno kok koyok ngono sih. Ya masih aku rondo rek, tapi yo lek nawani ku sing rodok pantes. Saya kira itu batin deh. Lama-lama nangis dia. Astagfirullah. Gitu ya. Jadi boleh menawarkan anak perempuannya atau saudara perempuannya kepada orang soleh. Misalkan seorang bapak ketemu anak laki-laki masih muda, soleh, rajin di masjid. Terus bapak tadi punya anak perempuan. Sudah siap nikah belum? Tanya sama anak laki-laki yang biasa ketemu di masjid. Dibilang, belum siap pak. Kerjaan saya belum mapan. Si bapaknya perempuan bilang, saya ini komisaris Pertamina. Gaji saya 1 bulan 8,3 M. Tahu enggak? Gaji komisaris Pertamina 1 bulan 8,3 M. Gak salah meneng saya gak rame. 8,3 ya. Nule piro. Berapa? 8, ya 9 angel eram. Nolnya 9. Dulu kan rame ini orang ini kan. Rame ngomong kotor lah. Sekarang kok gak tahu metu blas. Gak tahu ketok ngeritik ini ngeritik itu. Gak salah. Warek ternyata. Maka orang itu lek luwe ramian. Lek wis warek menengah itu hati-hati. Sudah. Maka tawarin. Misalkan anak laki-laki itu bilang, ya siap sih pak, tapi ya namanya anak masih muda, kadang-kadang ekonomi belum. Maka sih pak, kalau kamu mau, ayo lihat anak perempuan saya. Nanti anak perempuannya suruh lihat juga. Kalau si laki-lakinya mau, ternyata anak perempuannya tidak cocok, tidak boleh dipaksa.
Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa sesungguhnya ketika Hafsah putri Umar bin Al-Khattab dari Khunais binti Hadzafah As-Sahmi menjanda. Jadi ketika Hafsah itu menjanda, maka Umar berkata, ini bukan Hafsah istrinya Rasul ya. Jadi istrinya Amirul Mukminin Umar kan ada beberapa. Nah ini Hafsah dari istri yang lainnya. Umar berkata, aku mendatangi Uthman. Oh ini Hafsah, maaf, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini Hafsah binti Umar yang istrinya Nabi. Jadi oleh Umar ditawarkan kepada siapa? Uthman. Lalu Uthman apa? Bukan saja ini bukan menolak, tapi Uthman itu terkesan diam. Anda baca hadisnya panjang itu, terkesan diam. Koyoke tidak ada menunjukkan ketertarikan. Kemudian tidak lama oleh Umar ditawarkan kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Dan ternyata Abu Bakar pun sama. Tidak ngomong apapun, menengtok. Kemudian Umar agak sedih, Bu. Umar agak sedih. Maksudnya Umar, ada apa sih dengan anak saya? Kok sampai sekelas Uthman tidak tertarik? Dalam keadaan Umar ngerti Uthman dan Abu Bakar sudah menikah. Artinya, maaf ini saya serius, saya tidak sedang mencandai panjenengan. Artinya Bu, di zaman itu Bu, nikah lebih dari satu itu perkara yang biasa. Kenapa perkara yang biasa? Karena mereka menikahnya serius, bukan main-main. Karena laki-laki yang menikah lebih dari satu pun laki-laki yang bertanggung jawab, agamanya juga baik, dan perempuannya juga perempuan yang sudah mengerti syariat. Sehingga tidak ada masalah dengan semua itu. Sekarang masalahnya karena apa? Laki-lakinya guyon, tidak tanggung jawab. Perempuannya tidak ngerti syariat. Keadaan masyarakat juga yang kemudian menganggap poligami itu sesuatu yang tabu. Padahal enggak. Sekarang kenapa orang yang poligami dianggap tabu, tapi yang jajan perempuan dianggap biasa? Sampai muncul lagu, mendingan tuku sate ini timbang ngingu kambingi. Tahu enggak Anda? Apa? Kambing apa wedus? Loh kok Anda tahu lagunya? Astagfirullah. Itu lagu Bu. Itu lagu. Itu saya sempat kerosok ini lagu dilaporin aja. Ini menjatuhkan harkat perempuan ini lagu ini. Tapi tak pikir-pikir. Mau apa juga. Golek masalah. Nanti malah viral. Dadi ngene, dadi ngono. Itu lagu serius. Itu lagu ngerusak harkatnya perempuan. Bayangin mendingan tuku sate ini timbang ngingu weduse. Itu kan seakan-akan perempuan ini hanya sebagai alat saja kan. Dia tidak mau bertanggung jawab, dia tidak mau merawat, dia tidak mau mendidik, dia tidak mau mengayomi. Yang penting dia bisa menikmati. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu lagu. Kok sampai orang kita bisa nyanyi lagu seperti itu loh. Karena apa? Penurunan nilai. Jadi nilai-nilai sekarang itu mulai turun, Bu. Termasuk nilai karnaval itu turun sekarang. Zaman kita kecil karnaval itu api-api, nyeni-nyeni. Baju apa, mobil hias segala macam. Baju adat, pahlawan nasional, kisah-kisah penjajahan, Romusa, ya enggak? Sekarang apa? Joget, saya sampai apal. Pargoi. Yang perempuannya kayak rukuk gitu. Kemudian bagian belakangnya terus itu ditonton sepanjang jalan. Ada ibu nonton anak dijak lihat. Loh, kok enggak malu sama anaknya? Kok enggak khawatir ngerusak akhlak anaknya? Dan bahkan saya dapat cerita, nanti bisa dikonfirmasi cerita ini, di satu tempat itu yang ngetokno son itu nyewa penari striptis. Disuruh joget di atas sonnya. Jadi ketika truknya berhenti, penyanyinya gerak. Ketika truknya jalan, dia turun. Dan itu dipertontonkan sepanjang jalan. Kok kita tidak protes umat Islam? Sementara ibu-ibu yang dukung calon pasangan capres tertentu aja, zaman itu joget depan masjid An-Nur. Kenapa? Lo ada di sini orangnya. Oh ya Allah maaf lo, tidak tahu lo saya, ya Allah, nanti dikira nyindir, ya Allah, ndak lo ya. Kenapa? Ndak pernah. Anda kok baper sih sekarang. Nah, coba sekarang bukan zamannya apa ditontonkan keliling jalan, pakai pakaian minim, kemudian musiknya juga musik yang nampaknya mujun. Mujun itu musik yang beraroma pornografi. Loh itu loh, dilihat keliling kampung. Bahkan ada cerita yang kalau ndak ikut didenda.
Ada yang nasi bungkus, ada yang aqua, ada yang air mineral kotaan, ada yang uang. Ada yang disuruh apa? Ngetoni mobil, gak ngetoni wong. Iya apa enggak? Di kampung panjenengan begitu? Alhamdulillah, ada sebagian tempat yang seperti itu. Nah, maka Bu, ayo, ini wis mulai. Zamannya wis mulai apa? Mulai kacau ini zaman. Terus bagaimana? Minimal kita didik anak-anak kita di sekolahan yang baik. Supaya apa? Jiwa mereka tetap fitrahnya terjaga. Nah, akhirnya apa? Kemudian Rasulullah datang untuk melamar Hafsah. Akhirnya aku nikahkan siapa? Hafsah dengan Nabi Muhammad. Terus Abu Bakar sama Utsman ngomong, Umar, jangan salah faham. Kami itu bukan tidak mau dengan tawaranmu. Kami itu bukan menolak putrimu. Kami tahu dia putri baik-baik. Engkau orang tuanya juga baik. Tapi kenapa saya tidak menanggapi penawaranmu untuk menikahi Hafsah radhiyallahu anha? Karena saya sempat mendengar Nabi Muhammad mengucapkan kata Hafsah. Nah itu loh, para sahabat itu betul-betul pengertian sama Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad sempat ngomong tentang Hafsah saja. Itu akhirnya para sahabat tidak berani mendekati. Karena apa? Mereka mengerti Rasulullah ada ketertarikan dengan Hafsah. Dan Umar kira-kira seneng enggak? Ya seneng. Karena kalau dibandingkan Rasulullah, kalau dibandingkan Utsman dan Abu Bakar, tentu Nabi Muhammad jauh lebih utama. Maka dari sini Rasulullah Umar menampakkan kepada kita bolehnya menawarkan anak perempuan dengan syarat apa? Laki-laki yang kita tawari, laki-laki yang kita yakin, laki-laki yang baik. Dan ingat, perempuan yang mau dinikahkan juga tidak boleh dipaksa. Barakallahu fikum. Itu dulu yang kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya, Ibu ya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya, iya mohon maaf ya, saya sekarang kalau ceramah mulai banyak bahasa Jawanya. Sementara banyak yang tidak ngerti bahasa. Ini angkatan, ada yang tidak ngerti bahasa Jawa enggak di sini? Ada? Kak, serius. Dari mana Ustazah? Sumatera ya? Belum ngerti bahasa Jawa? Belum. Yang lain? Dari mana? Jakarta. Jakarta Jawa. Orang Jakarta ngerti bahasa Jawa. Tukang sayurnya bahasa Jawa ya kan? Sudah. Dan yang jadi masalah itu YouTube-nya, Bu. Karena YouTube ini dilihat orang banyak yang kadang-kadang yang lihat tidak ngerti bahasa Jawa. Barakallahu fikum. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Ustadz Ahmad Wahyu.